warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasif Aulia dari kelas 9E absen 29. Saya hari ini akan membahas mengenai tolak peluru. Jadi pelajari mengenai tolak peluru, kita harus tahu dulu apa itu tolak peluru. Tolak peluru merupakan salah satu cabang dari olahraga atletik, yaitu salah yang dibilang sebagai olahraga tertua di dunia dan yang menjadi awal dari olahraga modern atau mother of sport. Ini membahas mengenai olahraga atletik. Nah, sekarang bakal membahas lebih jauh mengenai tolak peluru itu sendiri. Jadi tolak peluru merupakan salah satu dari olahraga lempar yang dimana atlet yang melakukannya akan menolak atau mendorong bola peluru yang dipegangnya sejauh mungkin dari titik lemparan sampai ke titik pendaratan. Bolanya sendiri umumnya terbuat dari logam yang berat, namun juga bisa menggunakan bahan yang lain. Berbeda dengan olahraga lempar lainnya seperti lempar lembing atau lempar cakram atau lempar martil, tolak peluru itu bisa dilakukan di ruangan outdoor maupun indoor. Alasannya tolak peluru memerlukan lapangan yang tidak lebih dari 25 meter. Jadi lapangannya tidak perlu lebih dari 25 meter. Nah, bila dilihat dari teknik, menurut saya tolak peluru merupakan salah satu olahraga yang simpel karena hanya terdiri dari 3 teknik saja, dan peralatan yang diperlukan lumayan simpel, hanya bola, kemudian juga bendera, kadang-kadang juga tali untuk nandain gitu, mungkin lapangan dan lain sebagainya. Jadi mengenai peralatan akan dibahas lebih lanjut, tapi tolak peluru tergolong sebagai olahraga yang berat karena memerlukan energi yang besar dalam melakukan tolak peluru. Setidaknya ada 2 faktor yang menentukan keberhasilan tolak peluru. Yang pertama ialah postur tubuh. Postur tubuh yang ideal dalam melakukan tolak peluru itu sendiri adalah postur tubuh yang besar dan tinggi agar memberikan energi atau tenaga yang besar dalam melakukan tolak peluru. Dan yang kedua juga penguasaan teknik. Bila teknik yang dikuasain sudah benar, maka dalam melakukan tolak peluru akan menjadi lebih mudah dan akan memberikan kesempatan bola tersebut terlempar jauh. Nah, itulah 2 faktor yang menentukan keberhasilan dalam melakukan tolak peluru. Kemudian akan bahas sedikit mengenai sejarahnya. Mengenai sejarahnya sendiri, biar saya bacakan. Olahraga tolak peluru diyakini sudah ada pada zaman Celtic kuno. Pada cerita rakyat Skotlandia, kepala suku klan menggunakan tradisi meletakkan batu untuk mengetahui orang terkuat di sukunya dan mengirimnya di medan pertempuran. Tradisi tersebut dapat ditemukan di sebuah buku Irlandia berjudul Book of Leicester yang ditulis pada abad ke-12 dan menggambarkan peristiwa Tiltean Games yang diadakan di County Meath. Salah satu peristiwa yang termasuk adalah lempar batu, tapi seberapa jauh sejarah tradisi tersebut masih belum terbukti. Penggunaan bola besi sebagai peluru pertama kali digunakan oleh kelompok olahraga militer. Saat itu olahraga besi yang dipakai berupa bola meriam. Sejak saat itu bola besi digunakan sebagai peluru dalam olahraga tolak peluru. Olahraga tolak peluru mulai dikompetisikan dalam Olimpiade pada 1896. Berat peluru atau bola besi yang digunakan beragam, mulai dari 2,76 kg sampai 7,26 kg. Hal ini bergantung pada tingkatan usia serta gender atletnya. Nah, lanjut ke teknik dasarnya. Setidaknya seperti yang aku bilang tadi, ada 2-3 teknik dasar dalam melakukan tolak peluru. Yang pertama itu adalah bagaimana cara memegangnya. Oke, karena peluru yang digunakan itu berat, seperti yang tadi dibilang, bobotnya terbilang berat, maka memegang peluru itu harus benar karena sifatnya krusial. Bila tidak benar dalam memegang bola tersebut, maka akan terjadi cedera. Kemungkinan akan terjadi cedera, mungkin jari-jarinya terluka atau patah. Jadinya penting untuk mengetahui bagaimana cara memegang peluru yang benar. Ada setidaknya 3 cara dalam memegang peluru. Yang pertama ialah letakkan peluru di telapak tangan, kemudian pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari-jari berkembang, tidak merapat seperti ini. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping dengan dalam posisi menekuk kira-kira seperti ini. Kemudian juga sementara ibu jari berada pada posisi biasa. Posisi biasa berarti tetap pada posisi
Kalau bukan berarti maksudnya kayak gini atau gini. Yang penting tuh nggak kayak gini atau nggak kayak gini, nggak berubah tempat, pokoknya tetap pada posisinya. Nah, ibu jari ini digunakan untuk berfungsi untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga yang lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua ialah rapatkan jari jemari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping dan samping peluru agar seimbang. Seperti ini kira-kira. Kemudian yang ketiga, hampir sama dengan cara yang kedua, cuman bedanya dengan sedikit digenggangkan, jadinya seperti ini kira-kira. Ini cocok untuk yang mempunyai telapak tangan kecil katanya. Yang kedua ialah bagaimana cara meletakkan peluru di leher. Oke. Yang pasti mengenai memegang peluru itu sendiri menggunakan tangan dominan. Bila biasa pakai tangan kanan maka pakai tangan kanan, bila pakai tangan kiri maka pakai tangan kiri. Dan bila meletakkan peluru tersebut di leher maka mengikuti arah dari tangan dominan itu. Bila tangan kanan maka di sebelah leher bagian kanan, bila pakai tangan kiri dominannya maka di sebelah kiri, seperti itu. Nah, bagaimana cara meletakkannya yang benar? Cara meletakkan yang benar ialah tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ini kalau pakai tangan kanan, ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bawah atau tulang selangkang. Ini tulang selangkang, ini tulang belikat di depan. Ini di atas sejajar dengan bahu. Bila katanya tadi ibu jari di atas selangkang maka seperti ini. Kemudian posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu. Miringkan kepala ke arah peluru sehingga lebih stabil. Kedudukan peluru lebih stabil dan nanti. Seperti ini. Dan yang ketiga, bagaimana cara menolak peluru. Oke. Cara menolak peluru. Penjelasannya berikut. Mengenai persiapannya, sikap tubuh yang terbaik itu berdiri dengan tegak dan rileks dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Untuk memudahkan menolak, kaki direnggangkan selebar bahu dan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpu di kaki kanan. Ini bila dominan pakai tangan kanan. Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Untuk gerakan tubuhnya sendiri, kaki saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan arah diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong, tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Akhir dari tolak peluru, sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan, menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Mungkin di sini kaki kiri lurus ke depan dan tidak tegak, lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan, kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut tolakan sekitar 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan itu ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Berikut adalah peraturannya, ini dikutip dari Wikipedia English, jadi ditranslate sedikit. Nanti aku coba perbaiki kalau ada salah. Jadi aturan berikut harus ditaati untuk lemparan yang sah. A legal throw. Saat memanggil nama atlet, atlet dapat memilih bagian manapun dari lingkaran lempar yang dimasuki. Mereka memiliki waktu sekitar 30 detik untuk memulai gerakan melempar. Jika tidak, itu dianggap sebagai kekalahan untuk babak saat ini. Di saat itu, atlet tidak boleh memakai sarung tangan. Aturan IAAF atau International Amateur Athletic Federation itu mengizinkan penggunaan tapping atau semacam kayak pelindung ruas jari individu. Atlet harus mengistirahatkan pukulan di dekat leher dan menjaganya tetap kencang ke leher selama gerakan. Tembakan harus dilepaskan di atas ketinggian bahu hanya dengan menggunakan satu tangan. Atlet boleh menyentuh permukaan bagian dalam lingkaran atau papan kaki, tetapi tidak boleh menyentuh bagian atas atau luar papan lingkaran atau kaki, atau tanah di luar lingkaran. Tungkai boleh bagaimanapun memanjang melewati garis lingkaran di udara. Tembakan harus mendarat di sektor hukum, mungkin maksudnya sektor lemparan. Bila dilihat di sini, a legal sector atau aku nggak tahu maksudnya legal sector sekitar 34,92 derajat dari area lemparan. Perhatikan bahwa sektor ini telah dipersempit beberapa kali selama bertahun-tahun untuk meningkatkan keselamatan. Dengan revisi terbaru yang awalnya dari 40 terjadi pada tahun 2004, atlet harus meninggalkan lingkaran lempar dari bagian belakang setengah. Full throw atau lemparan yang bersifat
pelanggaran. Itu bakal terjadi bila tidak berhenti di dalam lingkaran sebelum memulai gerakan menempatkan, tidak menyelesaikan gerakan menempatkan yang dimulai dalam waktu 30 detik setelah namanya dipanggil. Memungkinkan tembakan jatuh di bawah bahunya atau di luar bidang vertikal bahunya secara put, mungkin maksudnya selama tolakan maksudnya. Kapanpun jika tembakan kehilangan kontak dengan leher, maka secara teknis tembakan itu ilegal. Nah, selama melakukan gerakan tolakan, sentuhan dengan bagian tubuh manapun. Bentar, ini apa ini? Ini masih larangan ya? Ini masih larangan. Bagian atas atau ujung papan jari kaki, bagian atas cincin besi dimanapun di luar lingkaran, melakukan pukulan yang berada di luar sektor lemparan atau menyentuh garis sektor pada dampak awal. What? Meninggalkan lingkaran sebelum tembakan mendarat itu juga bersifat tidak sah. Atlet melebihi jangka waktu 30 detik yang mereka miliki, tidak keluar dari setengah lingkaran bagian belakang, dan lain sebagainya. Bila kita lihat di sini, maka tidak ada bedanya. Oke, mungkin seperti itu mengenai peraturan. Sekarang membahas mengenai peralatan. Lapangan dulu. Mengenai lapangan, setidaknya berikut adalah gambarnya. Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter sekitar 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi sekitar 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang sekitar 1,222 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sector line sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 menit dengan sudut 40 derajat. Mengenai peralatannya seperti yang aku jelaskan, setidaknya ada 4 peralatan di sini. Ada alat pengukur, bendera, fluid, dan bola peluru. Mengenai bola pelurunya sendiri, itu dapat dibuat dari besi, logam, padatan logam, stainless steel, material sintetis, polyvinyl, dan lain sebagainya. Yang kedua, ukurannya disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar daripada pertandingan outdoor. Mungkin maksudnya pertandingan outdoor, di sini cuma pertandingan. Berikut adalah ketentuan untuk berat peluru. Berdasarkan standar IAAF atau PASI, berat bola peluru untuk senior putra itu sekitar 7,257 kg dengan diameter sekitar 125 kurang dan lebih dari 2 mm. Jadi mungkin maksudnya di sini kurang dari 2 mm atau lebih dari 2 mm. Yang kedua, untuk senior putri itu sekitar 4 kg dengan diameter sekitar 103 kurang lebih 2 mm. Kemudian untuk junior putra sekitar 5 kg dengan diameter sekitar 115 kurang lebih 2 mm. Dan untuk junior putri itu 3 kg. Tadi aku bilang kilometer, maaf bila aku tadi bilang kilometer, yang seharusnya itu adalah kilogram. Di sini untuk junior putri itu sekitar 3 kg dengan diameter sekitar 97 kurang lebih atau lebih kurang dari 2 mm. Oke. Mengenai peralatan sudah. Berikutnya ialah mengenai gaya tolak peluru. Setidaknya di Wikipedia ada dua gaya yang digunakan dalam tolak peluru. Tapi di artikel ini ada 3, namun yang satunya ini sifatnya tidak populer, jadinya bakal tetap bahas juga. Yang pertama ialah gaya meluncur atau glide. Gaya meluncur atau glide, menggantung sapinya gimana, merupakan gaya tolak peluru yang pertama kali diperkenalkan. Gaya ini sering disebut juga sebagai teknik O'Brien karena dipopulerkan oleh penemunya sendiri, Harold O'Brien dari Amerika Serikat. Oke, jadi pada gaya ini atlet akan melakukan gerakan setengah lingkaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Pada persiapan awal, atlet menghadap ke arah belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkan peluru. Oke. Dalam sejarah olahraga lempar peluru, tolak peluru mungkin maksudnya, lemparan terjauh dengan menggunakan gaya meluncur ini adalah lemparan dari atlet Wolf Hammerman dari Jerman Timur, yaitu dengan jarak lempar sejauh 23,06 meter. Yang kedua ialah gaya berputar atau spin, diperkenalkan pertama kali pada tahun 1972 oleh Alexander Berezhnikov, seorang atlet tolak peluru asal Rusia.
pada tahun itu ia berhasil memecahkan rekor baru untuk nomor pria dengan jarak 22 meter. Nah, untuk mengenai gaya spin sendiri, ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950-an di Eropa, namun tidak begitu mendapat banyak perhatian sampai tahun 1972. Nah, gaya spin ini itu ditemukan oleh pelatihnya Viktor Alexeyev, kira-kira namanya seperti itu kira-kira. Nah, bahas lebih jauh, ciri khas gaya spin itu pelempar melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Jadi satu lingkaran harus berputar. Dengan cara ini diharapkan atlet memiliki momentum untuk melakukan lemparan sejauh mungkin. Gaya berputar ini merupakan yang paling sulit karena tidak hanya fokus pada tolakan, namun juga harus menguasai teknik memutarnya. Oke, gayanya hampir sama dengan gaya lempar cakram yang berputar dalam melakukan lemparan. Kemudian yang ketiga atau yang paling jarang muncul ialah gaya samping atau klasik, atau di sumber yang lain juga disebut sebagai gaya ortodoks. Itu merupakan gaya peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya siapa. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Tidak seperti gaya yang lainnya, peluru dipegang menggunakan kedua tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu sedangkan tangan kiri memegang peluru bagian atas. Akan tetapi, pada saat melempar, atlet hanya menggunakan satu tangan. Oke, berikut. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila saya melakukan kesalahan. Saya tidak menghafal begitu banyak materi yang ada di sini. Ini kebanyakan saya baca. Mohon maafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi